wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu di rumah saja dan semoga kalian selalu dilindungi. Jaga kesehatan ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan materi, walaupun lewat video, tapi semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Langsung saja ya ke materinya. Materi yang Ibu akan sampaikan yaitu bab pertama tentang terbentuknya jaringan Nusantara. Jaringan Nusantara terbentuk karena adanya pusat integrasi Nusantara yang berlangsung melalui penguasaan laut. Pusat-pusat integrasi Nusantara ditentukan oleh keahlian dan kepedulian terhadap laut, sehingga terjadilah perkembangan baru. Perkembangan baru yaitu pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi-lokasi strategis di pinggir pantai, serta kemampuan dalam mengontrol atau mengendalikan politik militer para penguasa tradisional atau raja-raja, yaitu kemampuan menguasai jalur utama ataupun pusat perdagangan di Nusantara. Jalur-jalur perdagangan di Nusantara pada saat itu ditentukan oleh kepentingan ekonomi dan pertumbuhan rute-rute perdagangan di setiap masa. Pada masa praaksara hegemoni, budaya lebih dominan datang dari pendukung budaya Austronesia di Asia Tenggara Daratan. Sedangkan pada masa Hindu-Buddha, di Nusantara terdapat dua peradaban besar, yaitu Cina di sebelah utara dan India di sebelah barat daya. Kedua kekuatan tersebut merupakan kekuatan superpower dan memiliki pengaruh besar terhadap penduduk di Kepulauan Indonesia. Rute perdagangan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan suku bangsa di Nusantara. Ternyata Selat Malaka yang berperan penting sebagai pintu gerbang yang menghubungkan antara pedagang Cina dan pedagang India. Jalur laut yang menghubungkan antara Arab dan India di sebelah barat Laut Nusantara dan Cina di sebelah timur disebut dengan jalur sutra. Penamaan jalur sutra sudah digunakan sejak abad pertama sampai 16 Masehi dengan komoditas kain sutra yang dibawa oleh Cina untuk diperdagangkan. Pada masa Hindu-Buddha pula lah jaringan perdagangan antar bangsa di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Jaringan dagang dan budaya di Kepulauan Indonesia terhubungkan oleh jaringan laut Jawa hingga ke Kepulauan Maluku. Barang yang diperjualbelikan yaitu berupa rempah-rempah seperti cengkih, kayu manis, dan pala. Pertumbuhan jaringan dagang internasional dan antar pulau tersebutlah yang menghasilkan adanya politik baru di Nusantara. Peta politik di Jawa dan Sumatera pada abad ke-7 seperti yang ditunjukkan oleh D.J. Hall yang bersumber dari catatan musafir Cina yang datang dari Sumatera. Dua negara di Sumatera disebutkan Moloyo atau Melayu di pantai timur, tepatnya yang di sekarang di Sungai Batanghari. Agak ke selatan terdapat Celipoce, pengucapan dalam bahasa Cina, sedangkan dalam bahasa Sanskerta yaitu Sriwijaya. Di Jawa Barat terdapat 3 kerajaan utama, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah yaitu Kerajaan Kalingga atau Holing, serta Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit di Jawa bagian timur. Selama periode Hindu-Buddha, kekuatan besar di Nusantara yang memiliki kekuatan integrasi politik dihubungkan dengan kebesaran Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Sriwijaya. Pengertian kekuatan integrasi politik sendiri yaitu kemampuan kerajaan-kerajaan tradisional dalam menguasai wilayah yang luas di Nusantara di bawah kontrol politik secara longgar dan menempatkan kekuasaannya sebagai kekuatan di bawah pengawasan dari kerajaan tersebut. Keuntungan yang didapatkan dari hubungan pusat daerah yaitu salah satunya pengakuan simbolis. Pengakuan simbolis yaitu seperti kesetiaan dan pembayaran upeti berupa barang-barang yang digunakan untuk kepentingan kerajaan dan barang-barang yang digunakan untuk diperjualbelikan di pasar perdagangan internasional.
Masa Indo-Buddha, sejarah Indonesia ditandai oleh adanya proses integrasi dan disintegrasi. Secara keseluruhan, proses integrasi yang lambat laun tersebut kian mantap dan kuat sehingga mengukuhkan Nusantara sebagai kepulauan yang dipersatukan oleh kekuatan perdagangan dan kekuatan politik. Itu dia yang dapat Ibu sampaikan, semoga kalian paham. Tapi kalau misalkan kalian masih belum paham dan belum mengerti apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa langsung tanyakan melalui via WA maupun via email. Dan Ibu pun akan menjawab via WA dan via email. Itu dia. Dan Ibu juga akan mengadakan kuis untuk kalian sebagai bahan evaluasi. Semoga kalian selalu sehat dan semoga kita cepat bertemu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.